Shalom, salam jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur saat ini. Marilah kita mengawali seluruh aktivitas kita hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, betapa kami bersyukur dan bersukacita kepadamu hari ini, untuk kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan ini di pagi ini. Saat ini ya Bapa, kami akan belajar firman kebenaran-Mu. Karena itu ya Tuhan, kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk memahami firman-Mu, agar kami boleh melangkah di hari ini dengan tuntunan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan untuk kita saat ini terambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang mengharu-birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali, membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman ini di sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, tema renungan kita pada kesempatan ini adalah pengaruh rasa takut. Pengaruh rasa takut. Rasa takut adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari diri manusia yang tidak bisa terpisahkan. Sebab sejak lahir manusia itu memiliki naluri bertahan hidup yang diperlukan untuk merespons adanya bahaya atau merasa tidak aman dengan memunculkan rasa takut ini. Dan sangat normal bagi setiap orang untuk merasa takut. Sebab otak menciptakan rasa takut untuk melindungi seseorang dari bahaya. Namun, jika seseorang memiliki ketakutan yang sangat kuat terhadap suatu hal, ini bisa
menandakan fobia. Fobia yaitu ketakutan yang terus-menerus, ketakutan yang berlebihan, yang tidak realistis terhadap suatu objek, orang, hewan, aktivitas, dan situasi. Kondisi ini adalah salah satu jenis gangguan kecemasan. Tidak seperti rasa cemas biasa yang bersifat sementara, seperti saat harus berbicara di depan umum atau menghadapi ujian. Fobia adalah kondisi yang permanen, yang menyebabkan reaksi fisik dan stres psikologis. Gangguan mental ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang di dalam bekerja atau berinteraksi dalam lingkungan sosial yang normal. Pasalnya, orang yang mengalami kondisi ini akan mencoba menghindari hal-hal yang memicu rasa takut atau menahan dirinya dengan kecemasan yang besar. Karena itu, seseorang harus mampu menguasai perasaan takut yang ada pada dirinya. Ibu bapak kekasih-kekasih Tuhan, mari kita melihat bacaan kita tadi. Bangsa Israel masih berada di pembuangan. Sebagai bangsa yang katanya dipilih Allah, kondisi ini tentu dapat mengendurkan iman mereka, membuat mereka mempertanyakan keberadaan Allah yang katanya mengasihi dan tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi buktinya atau faktanya, mereka ada dalam pembuangan. Karena itu Allah memberikan penghiburannya melalui janji akan adanya jaminan keselamatan. Mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu khawatir dengan kondisi mereka saat itu. Serumit apapun kehidupan di pembuangan, Allah selalu berpihak pada mereka. Allah sama sekali tidak akan pernah meninggalkan mereka. Allah menaruh setia kepada umatnya, yakni kepada pribadi yang senantiasa tunduk dan setia kepada Allah. Mereka yang memiliki pikiran dan hati yang baik, yang memiliki hukum Allah dan membiarkan hukum itu memerintah dalam hatinya. Kepada orang-orang inilah Allah mengingatkan agar mereka tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu khawatir terhadap hinaan yang datang menghancurkan nama baik dan kehormatan. Tidak perlu takut terhadap ancaman yang hanya sanggup membunuh tubuh. Tuhan mengingatkan umatnya untuk tidak takut jika orang lain mengaibkan atau menista mereka. Tuhan berjanji akan membela mereka. Namun sayangnya umat Tuhan tidak percaya. Kata-kata buruk yang diucapkan orang membuat mereka takut dan membuat mereka berkompromi dalam kejahatannya dan melupakan Tuhan. Mereka berkompromi dengan kejahatan hanya karena pengaruh rasa takut yang berlebihan ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari sini kita bisa mengatakan bahwa benar, takut adalah salah satu jenis emosi manusia yang paling dasar dan kuat dalam pribadi seseorang. Emosi ini bisa sangat melumpuhkan jika tidak dikelola dengan baik. Walaupun fakta mengatakan bahwa ketakutan juga dibutuhkan oleh seseorang untuk melindungi dirinya, perasaan ini membuat seseorang waspada terhadap situasi yang dianggap bahaya dan mempersiapkan seseorang untuk menghadapinya. Namun, rasa ini juga bisa tidak rasional dan intens yang dapat mengganggu kebahagiaan dan rasa aman hingga berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seorang pegawai negeri sipil, misalnya, hanya karena takut dimutasi atau turun jabatan, ia mau berkompromi dengan dosa. Dalam hal ini bisa saja korupsi dan lain sebagainya. Seorang anak hanya karena takut nilainya turun, sebab jika nilai raport merah orang tua akan marah, maka ia menyontek. Seorang suami hanya karena takut istri, ia bisa saja tidak jujur. Dan sebaliknya, seorang istri hanya karena takut suami, ia bisa melakukan hal-hal yang kurang berkenan. Masih banyak contoh lainnya hanya karena pengaruh takut seseorang berkompromi dengan dosa.
Ibu Bapa kekasih Tuhan, kitab Amsal pasal 29 ayat 25 mengingatkan kita semua bahwa takut akan manusia hanya akan mendatangkan jerat untuk kita. Sebab sekali lagi seringkali kita terpaksa dalam tanda kutip berkompromi dengan dosa hanya karena ancaman dari orang-orang di sekitar kita. Hanya karena pengaruh takut dari orang-orang di sekitar kita, akhirnya kita terpaksa berkompromi dengan dosa. Firman hari ini mengajak kita semua bahwa apapun alasannya, Tuhan tidak pernah melihat umat pilihannya berkompromi dengan dosa. Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Tuhan tidak mengenal dosa kecil dan dosa besar. Semua sama. Tuhan menghendaki agar kita hanya takut kepadanya, tunduk dan lakukan firman-Nya. Maka Ia senantiasa menolong dan menguatkan kita dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, betapa kami bersyukur dan bersukacita di hadirat-Mu oleh karena kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, untuk kami senantiasa menjadi orang-orang yang teguh di dalam iman dan percaya kami, untuk kami menjadi orang-orang yang tidak pernah takut dan khawatir dalam menghadapi setiap kenyataan hidup yang kami hadapi sepanjang hidup ini. Terima kasih untuk firman ini. Firman ini akan menjadi kekuatan tersendiri bagi kami saat kami ada dalam seluruh perjuangan hidup kami, dalam seluruh karya hidup kami di sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah kami boleh sama-sama melakukan firman-Mu ini sepanjang kehidupan kami. Ketika kami berhadapan dengan realita yang memaksa kami untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kami lakukan, firman ini akan mengingatkan kepada kami untuk kami selalu bersandar kepada-Mu. Sebab Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah sendiri dalam hidup ini. Kami berdoa untuk Klasis Kota Kupang Timur dengan semua program pelayanan teristimewa oleh majelis klasis yang ada. Allah senantiasa hikmat Tuhan beri sehingga semuanya boleh ada dalam karya kehidupan ini, karya pelayanan kami dengan takut dan hormat kepada-Mu. Ini seluruh kehidupan kami Bapa, melangkah bersama-sama dengan kami sepanjang hidup ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.